Bilal, sang muazin. Bilal adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam generasi awal. Bilal al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah budak hitam yang kemudian dimerdekakan Abu Bakar. Setelah menjadi seorang Muslim, derajat Bilal menjadi sejajar. Bahkan ia ditugasi mengemban tugas mulia, yaitu pengumandangan azan. Suara Bilal memang sangat merdu dan menggetarkan. Ia menjadi muazin Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Bilal azan seperti biasa dengan suara emasnya. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Seperti dikomando, tangis Bilal itu diiringi oleh kaum muslimin yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Ketika masa kekhalifahan Abu Bakar, Bilal minta izin untuk tidak menjadi muazin lagi. Jika engkau dulu membebaskanku demi kepentinganmu, aku akan mengumandangkan azan. Tetapi jika demi Allah kau dulu membebaskanku, biarkanlah aku menentukan pilihan. Kata Bilal, hanya demi Allah aku membebaskanmu Bilal, jawab Abu Bakar. Biarkan aku memilih pilihanku, pinta Bilal. Sungguh, aku tak ingin azan untuk seorang pun sepeninggal Rasulullah, lanjut Bilal. Kalau demikian terserah apa maumu, jawab Abu Bakar. Sejak itu azan Bilal tidak pernah terdengar lagi di Masjid Nabawi. Bilal pun tidak kuat menanggung kesedihan jika harus berada di Madinah. Ia pindah ke Syria hingga pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal, sudah lama kita berpisah, aku rindu sekali kepadamu. Demikianlah Rasulullah berkata dalam mimpi Bilal. Ya Rasulullah, aku pun sudah teramat rindu ingin bertemu dan mencium harum aroma tubuhmu, jawab Bilal masih dalam mimpinya. Bilal bangun dari tidurnya dan dengan hati yang gulana, ia dirundung kerinduan yang mendalam. Bilal pun mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ia lalu naik ke menara Masjid Nabawi dan mengumandangkan azan. Sontak semua pun duduk. Madinah tercekat. Kenangan akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bergelayut dalam memori mereka. Setiap orang meneteskan air mata, dan di antara mereka, tangis yang paling kencang dan keras adalah tangis Umar bin Khattab. Itulah azan terakhir Bilal. Ia kembali ke Syria sampai meninggal di sana. Subhanallah, suara seorang budak hitam mampu menggetarkan semua penduduk Madinah dan membangkitkan kenangan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu bukti bahwa dalam Islam semuanya sama, tidak memandang ras atau warna kulit.